Kisah Ronggeng Gunung dan Tanah Pangandaran adalah kisah yang tak terpisahkan. Keduanya merupakan asal-usul terlahirnya kota pariwisata yang banyak menyuguhkan keindahan alam. Dalam sejarahnya, kesenian Ronggeng Gunung menyimpan cerita dan nilai-nilai kehidupan yang bermakna bagi masyarakatnya. Perjalanan panjang, mulai dari terlahirnya Ronggeng Gunung hingga saat ini, telah melewati ragam peristiwa. Dalam upaya pelestariannya, kesenian ini mengalami perkembangan seiring berkembangnya zaman. Namun, seperti apa Ronggeng Gunung di masa sekarang ini? Tari Ronggeng Gunung itu adalah sebuah seni gerak indah yang dipadukan dengan seni musik yang diiringi dengan ketuk tilu. Nah, artinya ketuk itu dalam bentuk 3 penclon. Kemudian itu lahir di daerah-daerah pegunungan. Artinya pada waktu itu masih sangat tradisional. Jadi seni Ronggeng Gunung itu sebuah seni pertunjukan yang ada kaitannya ataupun ada interaksi dengan penonton yang ada di sekitar. Jadi adanya keterlibatan penonton. Jadi di mana seorang waranggana ataupun seorang pembawa seni itu termasuk seni Ronggeng Gunung. Jadi ada yang berapresiasi mendengarkan, ada juga yang sebagai pelaku ikut menari. Itu seni Ronggeng Gunung kemudian berasal dari Kabupaten Pangandaran, yaitu tepatnya dulu itu di daerah Cikalong, Kecamatan Sidamulih. Filosofinya sebetulnya Ronggeng Gunung itu adalah dulu seni pertunjukan bersifat hubungannya erat, bersifat ritual juga, karena seni itu lahir di daerah ya, kemudian di pegunungan yang keseharian ketradisiannya itu biasanya warga masyarakat di sana itu bercocok tanam, artinya sebagai pekebun dan penghuma pekebun. Nah, jadi yang ditanamnya itu hubungannya dengan padi, kemudian singkong dan makanan-makanan sebagai bahan pokok ya. Nah, kemudian setelah itu sebelum ke seni pertunjukan, jadi dijadikanlah sebagai tempat ya, misalnya siangnya ke bercocok tanam ya, malamnya kita bikin musik sebagai tempat berkumpulnya ajang silaturahmi warga sekitar, disebut mamarung itu ya bentuk seni pertunjukan di sana gitu. Nah, belum ada nama waktu itu, makanya udah aja ini adalah sebagai seni Ronggeng Gunung gitu. Sejarah asal mula Ronggeng Gunung itu dulunya memang sudah ada ya, yaitu tadi bentuk seni sebagai curahan emosional dan sebagai wujud syukur, misalnya dengan melepas lelah dari siang aktivitas di kebun dan di hutan ya, atau di huma atau di perkebunan gitu. Nah, sejarahnya setelah itu kemudian dipopulerkan dengan seorang tokoh, yaitu pada abad ke-16 ya. Abad ke-16 itu dipopulerkan oleh Dewi Siti Samboja. Nah, di mana dia itu adalah seorang istri raja, yaitu namanya rajanya Anggalarang waktu itu di Kerajaan Pananjung. Anggalarang adalah putra Prabu Haur Kuning, yaitu Kerajaan Galuh Pangauban yang berada sekarang di wilayah Putra Pingan,
Pangandaran. Nah, sejarahnya waktu itu karena hubungannya berkaitan dengan runtuhnya kerajaan Pananjung diserang oleh Bajo. Nah, waktu diserang oleh Bajo, maka dari itu karena apa tujuannya ya ingin menguasai kerajaan itu sampai Anggalarang terbunuh dan istrinya pun Dewi Siti Samboja itu dicarilah sama para Bajo. Maka dari itu, nah sebagai strategi bagaimana cara bisa membalaskan sakit hatinya karena suaminya meninggal, maka dibentuklah strategi dengan dongeng gunung lah. Akhirnya di mana ada bentuk kesenian, disitulah akan berkumpul campur dengan masyarakat seperti tadi karena akan adanya interaksi. Nah, maka masuklah para Karaman, para Bajo-Bajo itu. Nah, sampai endingnya Bajo-Bajo bisa dikalahkan oleh strategi Dewi Siti Samboja yang sebagai menyamar menjadi seorang ronggeng atau waranggana. Bahkan menikahlah dengan Patih Saunggaling waktu itu, maka pimpinan Bajo atau Kala Samudra namanya bisa terbunuh. Akhirnya terbalaskanlah. Yaitu memang ada unsur dongeng gunung itu sejarahnya kaitannya dengan runtuhnya kerajaan Pananjung. Jadi ada unsur strategi untuk balas dendam Dewi Siti Samboja di sana. Perkenalkan, nama saya Demina Siti Rostiana, umur saya 25 tahun. Pengalaman saya bekerja di bidang penari mungkin sudah terhitung 20 tahun. Sepengetahuan saya tentang ronggeng gunung itu, karena kalau di ronggeng gunung itu kan waditranya sedikit ya, cuma kita ngambil dari gerakan. Kalau gerakan itu kan kita selancar ya, tidak ada variasi, tidak ada ciri khas-khas tertentu, cuma memang kita terpaku karena lagu. Lagu itu kan banyak, ada liring, ada golewang, ada torondol, ada raja pulang, jadi banyak. Kalau untuk gerakan sendiri kita kan disebutnya kosongan ya. Kalau lowong kita hanya selancar aja dengan gerakan tersebut. Jadi tidak ada ciri khas untuk merubah gerakan. Cuma ada gerakan santai, ada gerakan gancang. Gancang itu disebut karena memang tarik bagian dari menaikkan musik. Jadi dari goong gitu. Jadi goong itu kan sebagai patokan kita gitu. Untuk diadakannya tari ronggeng gunung karena sekarang sudah bersifat pertunjukan, sudah bersifat ya seni pertunjukan, sering ditampilkan di acara hajatan, khitanan, hajat bumi, pokoknya hajat-hajat negara termasuk hari besar negara dan hajat laut. Itu kapanpun misalnya acara penyambutan tamu atau seremonial itu seni ronggeng gunung bisa ditampilkan. Dulu kan seni ronggeng gunung itu kan hanya terbatas pemain ya. Pertama itu hanya seorang nayaga ya. Nayaga itu kenang cukup dengan pemain bonang atau ketuk, kemudian gong, dan yang empat itu adalah sebagai sinden dan sebagai penari juga. Nah, karena setiap zaman ada jalmanya, setiap jalma ada zamannya, artinya seni itu hidup pada zamannya. Sekarang udah semakin ke sini udah ada pergeseran mungkin pergeseran nilai ya, bisa pergeseran nilai. Jadi seni pertunjukan ronggeng gunung itu bisa dilengkapi sekarang dengan waditra wayang. Jadi waditranya ada termasuk komplit lah, dari mulai saron, bonang, rincik, demung, penerus, peking, gambang, bahkan ditambah rebab, juru kawih,
ya kendang, alok dan gong dan sebagainya. Kemudian bahkan sekarang ada inovasi gengdut, jadi ronggeng dangdut, tapi ya yang di masyarakat mungkin itu kurang pas karena ya setiap daerah kan itu ada pakemannya, itu artinya ada tetekon, ada aturan. Nah, maka takut hilang ketradisiannya, keasliannya. Nah, kemudian perkembangannya kalau dulu sampai ya nyanyi, ya nari, sekarang mah yang nyanyi di atas aja disebut dengan sinden atau juru kawih, ya juru mamaos. Ya kemudian yang di bawahnya barulah penari, ada 6, ada 8 tergantung kebutuhan. Nah, itu perkembangan dari waktu ke waktu ya sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi memang seni itu hidup pada zaman sekarang udah semakin komplit ya, dan bahkan banyak grup-grup dari mulai ronggeng gunung juga semakin banyak, kemudian yang lebih banyak lagi ronggeng amen. Artinya perkembangan dari ronggeng gunung. Pendapat saya tentang perkembangan ini mungkin cukup bagus ya, karena memang seiring berjalannya waktu dari ronggeng gunung itu hanya sebagai munculnya ronggeng pada zaman dulu, karena memang dulu itu waditranya terbatas ya, cuma hanya 3, ada gendang, ada kenong, ada goong. Karena memang perkembangan untuk zaman sekarang seiring berjalannya waktu, karena dulu saya tidak pernah mengalami, sekarang kan banyak waditra yang bermunculan seperti rebab, gendang, goong, kenong, jenglong, yang lain sebagainya gitu ya. Jadi saya menyukai ronggeng sekarang, tapi memang kalau ada yang hajatan, ada yang mau nih ronggeng gunung, ya saya berusaha bisa untuk saya melakukan hal tersebut, karena memang saya dominan di menari. Jadi apapun yang orang hajatan minta atau orang yang tersebut di hiburan itu minta, saya insya Allah melakukan ketika saya memang bisa gitu. Disebut ronggeng gunung punah itu tidak, karena memang ada, cuma jarang dipakai. Mungkin sekarang dominannya ke ronggeng amen ya, karena ronggeng amen itu tersebutnya terkesan modern. Gerakan ronggeng amen itu lebih banyak dari ronggeng gunung gitu. Jadi mungkin seiring berkembangnya zaman sekarang, orang-orang itu lebih condong ke ronggeng amen gitu loh. Jadi ronggeng gunung memang ada sih di ronggeng itu, paling nanti di akhir lagu. Ketika sudah kunang-kunang, udah gersik, udah waledan, udah lain sebagainya, udah palolowong, udah gerak tali cecendet, langsung di situ ada ronggeng gunung khusus. Ronggeng gunung pasti ditempatkan pada akhir ketika kita akan berhenti lagu, berhenti musik gitu. Tapi tetap ada, cuma tidak dominan ke ronggeng gunung. Harapan saya untuk kedepannya mungkin ingin lebih diperhatikan oleh dinas ya, karena memang mata pencaharian orang seni mungkin khusus di seni, meskipun itu seni musik, ronggeng gunung, ronggeng amen atau artis lain sebagainya kan banyak ya, tapi kita kan dominan di ronggeng amen ini kan sebagai ikon Kabupaten Pangandaran. Saya ingin menjadi lebih diperhatikan, atau bisalah setiap, dulu pernah ada ya seperti malam minggu itu di Pangandaran, kita bisa hiburan, menarik daya wisata Pangandaran. Saya hanya berharap semoga dinas lebih memperhatikan lagi, lebih menyayangi lagi, karena kita semua di sini masyarakat hanya hanya berharap sama kepala dinas untuk lebih benar-benar simpati kepada orang-orang seni gitu. Karena kasihan kan kadang orang seni itu ada yang usaha, ada yang enggak. Nah gimana nih kita mengatasi yang enggak usahanya ya? Kenapa kita sampai nggak bisa mencari mata pencaharian yang meskipun nggak lebih, tapi kan cukup untuk kita ya. Ya harapan untuk ke depan untuk para kaula muda ya, kenalilah terutama diri sendiri, yang kedua punya jati diri, yang ketiga sebagai warga masyarakat Pangandaran yang harus bangga punya seni pertunjukan yang tidak ada di daerah lain sebagai kesenian khas, yaitu ronggeng gunung. Ya banyaklah belajar dan mungkin menarik minat dengan adanya festival-festival dan banyak pertunjukan yang yang harus diapresiasi oleh kaula muda. Dan jangan lupa ya, yang kalau misalnya mau dikenal di anak muda ya, kita pun harus ada inovasi, walaupun tidak boleh keluar dari aturan atau
tetekon kalau bahasa Sunda. Artinya itu tetekon itu aturan. Dan sampai kehilangan jati dirinya, keaslian ronggengnya. Gitu. Dari ragam kesenian tradisional Nusantara, tari ronggeng gunung adalah salah satunya. Keberadaannya patut dijaga dan dilestarikan. Bukan sekedar cerita belaka, namun bukti nyata.